Ya, masih di Q&A bersama Kang Farhan. Sekarang Kang Maman, tadi kita mau ngulik-ngulik sejauh mana sih isi dari Kang Farhan, silakan. Begitu lihat beliau pakai baju ini yang saya bayangkan Aceh. Begitu dia pakai baju Aceh langsung kebayang Tengku Yazid Hamzah. Terima kasih Pak. Tadi diceritakan bapaknya yang kontraktor itu. Nah sekarang bagaimana ingin menyatakan pada Tengku Yazid Hamzah kepada Nani Rubiani, anakmu sekarang wali kota. Kayak gini nih, bikin emosi nih. Ayah saya itu seorang guru dan seorang politisi. Pernah jadi anggota DPRD, tapi karena berbeda prinsip dengan partainya, dia memilih untuk fokus jadi guru saja. Ayah saya selalu bermimpi bahwa suatu hari anaknya akan menjadi seorang tokoh politik. Ibu saya seorang guru yang hanya mendoakan agar anaknya setiap kali mendapatkan apapun itu akan selalu bermanfaat dan bermaslahat. Jadi untuk ayah, alhamdulillah ya, dorongan ayah untuk akan jadi wali kota berkali-kali akhirnya sudah saya wujudkan walaupun ayah hanya menyaksikan dari atas sana. Makasih ya Ma doanya. Karena apapun yang saya miliki dan akan saya lakukan ini, kan saya selalu ingat pada dua kata itu. Manfaat dan maslahat. Amin. Om pernah nanya nggak Om? Sama Mama kan pernah ngelihat saya langsung Om gimana dekatnya sama Mama gitu. Pernah nanya nggak sama Mama? Dari sekian anaknya mana yang paling bikin bangga gitu? Di antara abang saya yang kedua. Oh bukan Om. Kan sebagai anggota DPR aku difoto gede gitu ya. Gede banget fotonya. 60x90. Taruh di kamar, di rumah ibuku. Terus ibuku setiap kali lewat gini. Lihat itu anakku, ganteng ya? Iya. Nah di sebelahnya ada foto abangku lagi main gitar. Terus dibilang gini. Farhan itu ganteng. Tapi gak bisa apa-apa. Gak kayak Agam. Agam jago main gitarnya. Ya ibuku begitu itulah. Tapi cita-cita awal Kang Farhan itu apa sih sebenarnya dari kecil? Saya tuh dari kecil pengen jadi penyiar. Jadi umur 8 tahun ketika orang bilang pengen jadi dokter, pilot, presiden apa. Enggak, aku pengen jadi penyiar karena pernah dalam suatu momen. Jam 4 sore aku inget banget, umur 8 tahun. Aku mendengarkan seorang penyiar membawakan acara anak-anak di Radio Fortune Kota Bandung. Aku dengerin selama 2 jam, aku terbawa emosi. Terus aku membayangkan, ini orang hebat banget ya. Nggak pernah ketemu sama saya, tapi kok bisa membuat suasana jadi sangat menyenangkan buat saya sebagai anak kecil waktu itu. Jadi sejak saat itu saya pengen jadi penyiar. Terima kasih Radio Fortune yang sudah tidak ada sekarang. Tepuk tangan Kang Farhan. Mbak Tejo. Ngomong-ngomong tentang ibu, tentang mama, yang mungkin bagi beliau kesenian jauh lebih, ya penyiar kan juga seniman kan, jauh lebih ke, tadi gitar menurut aku cuma tinggal simbolnya, jadi dia pintar main gitar. Maksud itu mungkin beliau mau mengatakan, dia di politik, dia jadi seniman. Iya. Aku mungkin benar gak gitu? Iya, jadi buat ibu saya sebetulnya, kakak saya yang satu itu jadi lebih istimewa. Karena satu-satunya anaknya di antara 6 anaknya yang mengikuti hasratnya untuk jadi seniman. Jadi seorang pemusik. Kalau tentang kesenian, saya bisa nggak menitipkan, karena di atas pundak Farhan sekarang ada Sujiwo Tejo. Saya orang Bandung walaupun di Jakarta. Iya, orang betul, yang pernah tinggal di Bandung nggak akan pernah bisa tinggalin Bandung. Ya setuju. Oke, aku 10 tahun di Bandung. Aku cuman berharap ke Farhan sekarang, bisa nggak gedung Indonesia menggugat itu jadi berwibawa, nggak dikepung sama gedung-gedung. Oke, sekarang dikepung sama gedung-gedung, tapi orang dari jauh itu sudah melihat di sana Soekarno pernah di sidang pertama tentang Indonesia. Di sana Soekarno pernah dipenjara, dibanjai, terus akhirnya ke Sukamiskin. Sekarang gedung Indonesia menggugat itu, Masya Allah, itu sejarah Indonesia awal. Indonesia menggugat di sana, pledoi. Udah ruko-ruko, kadang-kadang kita lewat, aku mau nunjukin ke anakku kan lewat, sudah kelewatan karena kalau di Eropa gitu kan dari jauh udah kelihatan itu Bisa nggak Wali Kota Farhan mengembalikan itu? Yang pertama akan saya gugat itu adalah developernya Ruko Bancai yang mengubah penjara Bancai menjadi kompleks ruko. Saya protes karena dari pinggir jalan tuh nggak kelihatan bahwa ada sebuah plaza. Di situ ada patung Soekarno pertama lagi duduk begitu. Di sel nomor 5. Skena, duduk sel nomor 5. Dan ada sel nomor 5. Saya bilang, ngapain begini? Ini nggak kelihatan, orang nggak peduli. Udah itu di pagar, orang nggak boleh masuk. Jadi nanti saya akan minta sama developernya itu dikorbankan jadi sebuah plaza. Kenapa saya bisa begitu?
Karena tahun depan HGB-nya habis. Oh gitu. Loh iya. Ada alasan ya? Selama ada HGB saya nggak bisa. Yang mengerikan jadi pemerintah kota adalah begitu kasih IMB dulu namanya, sekarang jadi namanya PGB, gitu ya, penggunaan gedung dan bangunan. Itu sekali dikasih nggak bisa ditarik, Bos. Kalau ditarik, maka kerugian investasinya mesti kita yang ganti. Jadi ngasih izin tuh mesti hati-hati banget gitu. Yang gedung Indonesia Jadi Muda. nanti Indonesia Muda tidak boleh berdiri sendiri, harus menjadi sebuah rangkaian cerita. Cerita tentang anak Surabaya yang ibunya dibuang dari Bali, kawin sama lurah di Surabaya. Jalan Ciatul 8. Betul. Kemudian dia bisa sekolah di Indonesia Hogeschool, tapi pada saat itu dia serumah dengan Cokro Aminoto sebagai gurunya, yang ngajari dia tentang kebangsaan dan keislaman, serta ada gurunya yang namanya Ahmad Bandung yang ngajari dia tentang ajaran Islam. Pada saat bersamaan dia dari Cokro Aminoto kemudian pindah ke rumahnya Bu Inggit. Jalan Ciatul 8. Jalan Ciatel itu. Jadi titik-titik ini akan kita berusahakan abadikan jadi sebuah cerita. Plus sebagai seorang arsitek dia pernah dipekerjakan oleh orang bikin rumah. Maka rumah-rumah itu akan kita abadikan. Dalam 5 tahun kira-kira bisa tidak mewujudkan? Bisa, asal gini. Pemerintah itu kan duitnya dikit. Untuk hal seperti itu ya. Duitnya dikit, Pak. Tapi narasinya harus dibangun oleh seorang pemimpin. Lah yang ngasih duitnya siapa? Filantropis. Oh. Filantropis, ayo turun yuk, turun tangan yuk untuk menyelamatkan ini semua yuk gitu. Oke, Gitu, Kang Pak. Ona. Masih tentang personal Kang Farhan ya. Ya. Ada satu pembicaraan waktu itu, ketika saya dulu awal-awal masuk ke dunia hiburan, Kang Farhan adalah guru saya. Ronald sebagai seorang laki-laki, ya sebagai seorang yang mau masuk ke dalam dunia hiburan, it's all about image. Kamu harus punya 3 hal. Yang bagus kamu paksain. Jas yang bagus. Paksain ya. Iya. Dompet harus bagus sama sepatu. Iya. Itu akan terngiang sampai hari ini, Kang. Ya. Bahwa pelajaran pertama dari Farhan untuk masuk dalam dunia hiburan, kamu harus kelihatan, oke, kamu layak, punya kelas. Betul. Dan bagi saya salah satu orang yang punya sense of fashion yang bagus adalah Farhan. Waduh, terima kasih. Tepuk tangan dong. Itu referensinya dari mana sih, Kang? Referensi kamu berpakaian, cara kamu... Saya tumbuh bersama 4 perempuan yang sangat sadar pada fashion. 1 ibu saya yang tukang jahit. 3 orang kakak perempuan saya yang sangat rewel dan bawel. Dia ini yang dandanin adik bungsunya. Aku tuh kalau rambut tuh gondrong dikit dimarahin, mereka yang marahin. Udah gitu yang bawa aku ke, bukan tukang cukur ya, tapi ke salon. Oh, ke salon, dari kecil ke salon. Betul. Salon yang di mana? Jangan sama. Memorido, Dago, iya yuk. Oke. Beliin sepatu, cara pilih celana, itu semuanya gitu. Itu 4 orang perempuan luar biasa ini. Dan kalau sampai ternyata baju yang cocok buat aku itu mahal, maka ibuku yang akan ngejahitinnya. Silakan, Kang Maman. Cita-cita jadi penyiar dari kecil. Iya, Pak. Sampai jadi penyiar di Australia. Iya, Pak. Kenapa pulang hanya karena mendengar lagu Sambrut Katulistiwanya Kristus? Iya, jadi di Sydney itu ada sebuah bukit namanya Mrs. Maguire's Chair. Itu titik terindah untuk melihat harbor beserta dengan opera house-nya gitu. Lagi duduk di situ musim dingin gitu kan, tiba-tiba pakai Walkman zaman dulu. Walkman. Baru dapat kaset kiriman Kris yang akustik itu. Iya. Dengerin. Ting tiring ting ting. Hidup sejahtera. di Katulistiwa. Aduh, hamilnya kedinginan, Pak. 4 derajat Celcius. Aku bilang gini, ini kalau di Indonesia nggak begini nih, umurku baru 26. Aku kangen kepada masakan ibuku. Maka minggu depannya aku menyatakan, Pak, aku nggak perpanjang. Mister, aku nggak perpanjang kontrak. Mister, aku pulang ke Indonesia, kerja di Surabaya. Wow. Kang Farhan masih ada satu nih yang harus dijawab sama Kang Farhan. Kita mau tunjukin sejumlah foto. Silakan love meter 1 sampai 10 nilainya berapa ya? Love meter ya? Love meter. Layar Indi Barens 1 sampai 10. 8. Wah, Lah, kok nggak 9? Kok nggak 10? lo ketinggian. Erwin Parengkuan. 8 juga. Delapan. Nggak bisa. Tadi kan yang dipilihnya ya, Indi, bukan Indi. Erwin. Kok nilainya sama? Ya udah, Konsisten dong. 7 lo, Win. Iya. 7. Yang ketiga, silakan. Asri Bang. Aduh, Sri, tadinya 8, tapi karena kamu sedang menghadapi masalah rumah tangga, aku beri 9. Gara-gara itu. Kok jadi Kok gara-gara itu? Loh, Ya? jadi foto empati. Tambah 1 poin. Sri,
Wah, siap Kang Haji. Oh, ini wakilnya, Pak Wakil. wakilnya. Untuk Pak Erwin saya kasih 10 Pak. Wah. Yang ngasih gede pasti ada kepentingan. Itu sih kita nggak bisa bohong. Jadi habis berapa kemarin? Habis-habisan Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.